Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Ali Firuna dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait tugas besar kami. Nah, saya di sini berkelompok bersama Rama. Jadi, judul yang kami ambil yaitu keamanan fisik dan biometrik. Oke, langsung saja ke PPT-nya. Yang pertama, saya mulai dari pengertian dulu. Pengertian keamanan fisik merupakan suatu tindakan untuk mengamankan objek dengan menerapkan keamanan pada sisi alat atau media yang digunakan. Dan biometrik adalah identifikasi atau autentikasi berdasarkan fisik maupun karakteristik unik seseorang. Keamanan fisik itu ada dua, dibagi duanya di dalam presentasi kami. Yang pertama itu apa saja yang harus dilindungi dan metode pengamanan fisik pada data center. Dan apa saja yang harus dilindungi dari keamanan fisik? Yang pertama ada bangunan, ada ruang komputer, ada komputer dan media penyimpanan. Oke, langsung saja ke metode pengamanan fisik pada data center. Yang pertama ada faktor lingkungan bangunan, yaitu contohnya lokasi data center dipilih yang memiliki sedikit risiko terhadap bencana alam dan ancaman teroris dan sebaiknya terpisah dengan kantor pusat. Dan yang kedua yaitu faktor sekeliling bangunan, yaitu contohnya memiliki jarak kurang lebih 10 meter dari bangunan lain pohon, gunakan CCTV untuk pengawasan di sekitar bangunan. Dan yang ketiga ada faktor konstruksi bangunan, contohnya perhatikan mengenai sirkulasi udara terkait suhu, kebanyakan sedikit jendela dan tertutup, gunakan standar pendingin ruangan. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan kebakaran, contohnya suplai listrik yang baik perlu diperhatikan dan bangunan tidak mudah terbakar. Dan yang kelima yaitu faktor suhu iklim, contohnya perlu sensor suhu di ruang server, gunakan AC yang cukup untuk membuat ruangan tetap dingin, dan suhu yang baik yaitu 10-26 derajat Celcius. Lanjut yang ke-6 yaitu faktor bencana alam, yaitu bangunan harus jauh dari daerah yang sering dilanda bencana alam, konstruksi bangunan harus tahan gempa. Dan yang ke-7 yaitu faktor lingkungan petir, contohnya gunakan penangkal petir yang baik gitu guys, dan kabel penangkal petir harus mencapai air tanah. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan air, contohnya banjir dapat terjadi karena hujan, air dari kamar mandi yang meluap, dan sprinklers, pastikan terhindar dari semua itu. Oke, lanjut ke biometrik. Jadi di sini biometrik itu didefinisikan ada beberapa jenis-jenisnya lebih tepatnya. Contohnya yang pertama ada sidik jari. Sidik jari, setiap manusia memiliki sidik jari yang unik karena satu buah jari bisa memiliki sampai 150 minutai. Kelemahannya adalah jika terdapat luka bakar atau luka fisik serta debu, keringat, minyak, dan lem pada jari bisa mempengaruhi berubah dan minutainya. Dan lanjut ke telapak tangan. Setiap manusia memiliki pola pada guratan tangan yang unik dan berbeda-beda. Pemeriksaan dilakukan pada guratan tangan. Kelemahannya guratan tangan itu sama seperti sidik jari, hanya saja jika kita memakai cincin juga akan mempengaruhi pemindaian sistem. Lanjut ada si pola retina. Setiap manusia pola retina tidak akan pernah sama, makanya pola ini dipakai untuk pengamanan, menggunakan sinar ultraviolet untuk pemindaian, dan pengukuran dilakukan intensitas cahaya pada pembuluh darah pada retina. Selanjutnya ada pola suara. Pola suara definisinya itu suara dikonversikan ke dalam bentuk digital lalu dibandingkan dengan pola yang sudah disimpan sebelumnya. Lanjut ke pola tanda tangan, menggunakan contohnya ini ya, menggunakan pad dan pena biometrik yang dihubungkan ke komputer lalu juga menjadi sinyal digital. Tekanan pada pena biometrik mempengaruhi hasil dari sinyal digital tersebut. Oke, lanjut yang terakhir ya, yaitu pola ketikan. Sistem nantinya akan memberikan sebuah kalimat tertentu untuk kita ketik, pola dan ritme dari kita mengetik akan dibandingkan dengan pola yang sudah disimpan sebelumnya. Dan itulah disebut dengan pola ketikan. Oke, lanjut aja ke kesimpulannya. Jadi dari biometrik itu kita mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, keuntungan dan kelemahan. Oke, langsung aja. Keuntungannya itu fitur fisik dan perilaku sangat sulit dipalsukan daripada metode identifikasi tradisional. Selain itu, sementara penjahat mungkin bisa mengambil kata sandi secara ilegal, mendapatkan sidik jari pengguna akan jauh lebih rumit. Dan kelemahannya itu mesin identifikasi biometrik secara tradisional jauh lebih mahal untuk dibeli daripada yang tradisional. Selain itu, sebagian pengguna menolak biometrik karena melihatnya sebagai pelanggaran privasi. Kita tidak tahu ya. Selain itu mesin identifikasi biometrik tidak selalu tepat. Oke. Saya Syafiq Ali Firuna dan teman saya Rama. Kami yudahi. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.